Zelensky akui pasukannya kalah telak dan gagal dengan serangan balasannya, bendera putih berkibar. Першочергово передова конкретні питання наступу були доповіді командувачів та командирів безпосередньо з напрямків боїв. Також доповідь главкома, керівника ГУР. Окремо і детально розглянули підготовку та забезпечення технікою нових бригад Національної гвардії та наших прикордонників, тих, які чекають свого часу для бойових дій. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Presiden Volodymyr Zelensky mengakui bahwa serangan balasan atau kontraofensif Ukraina terhadap pasukan Rusia tidak berjalan dengan baik. Dia bersikeras Kiev tidak akan melakukan pembicaraan damai dengan Moskow meski menurut Rusia Ukraina menderita kerugian yang signifikan selama operasi kontraofensif. Beberapa orang percaya ini adalah film Hollywood, mengharapkan hasilnya sekarang bukan, katanya kepada BBC. Mengakui bahwa kemajuan pasukan Ukraina lebih lambat dari yang diharapkan para pengamat Barat. Apapun yang diinginkan beberapa orang termasuk upaya untuk menekan kami dengan segala hormat. Kami akan maju di medan perang dengan cara yang kami anggap terbaik. Operasi kontraofensif Ukraina dengan persenjataan Barat telah dimulai sejak 4 Juni. Targetnya adalah posisi pasukan Rusia di dekat Donetsk. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, operasi kontraofensif Kiev telah digagalkan pasukan Moskow. Kementerian itu mengatakan gelombang demi gelombang serangan terjadi di sepanjang sektor garis depan Donetsk dan Zaporizhia yang semuanya berhasil ditahan oleh pasukan Rusia sambil menghancurkan ratusan tank dan kendaraan lapis baja yang dipasok Barat. Zelensky mengatakan pasukannya telah berhasil merebut 8 desa, namun belum menembus garis pertahanan berlapis pertama Rusia. Kremlin pada hari Rabu memperkirakan dengan banyaknya parit, ladang, ranjau, dan benteng di jalan mereka dan artileri Rusia dan dukungan udara beroperasi dengan bebas, Ukraina telah kehilangan 7.500 orang dan 30% dari tank dan kendaraan lapis baja yang dipasok Barat. Laporan harian dari Moskow sejak itu menambahkan setidaknya 2.000 orang lagi ke dalam jumlah korban, dengan Ukraina dikatakan telah kehilangan lebih dari 1.000 tentara dan 20 tank dalam satu hari pertempuran selama akhir pekan. Zelensky dilaporkan berada di bawah tekanan untuk mencetak beberapa keberhasilan medan perang untuk pelanggan Baratnya. Dia mengakui kepada BBC bahwa kemenangan di medan perang diperlukan untuk menyelesaikan konflik yang menguntungkan Kiev. Tidak peduli seberapa jauh kami maju dalam serangan balasan kami tidak akan menyetujui konflik dibekukan karena ini adalah perang, ujarnya. Detik-detik Ukraina, angkat tangan Rusia terlalu kuat, tentara Ukraina berbondong-bondong mundur dari front timur.
Kekuatan Rusia yang sangat dahsyat membuat pasukan Ukraina akhirnya memilih untuk menyerah di front timur dan memilih untuk meletakkan senjatanya. Hal ini menjadi tanda kelemahan Ukraina yang akan mengantarkan Rusia pada kemenangan. Meskipun hingga saat ini Zelensky masih sombong untuk mengakui kekalahannya. Di sisi lain, sejumlah besar pasukan angkatan bersenjata Ukraina akhirnya mundur dari kota Artyomowsk. Tentara dan kendaraan militer Ukraina terlihat bergerak di sepanjang jalur pedesaan. Kabar pergerakan mundur tentara Ukraina diungkap oleh penasihat Kepala Republik Rakyat Donetsk Jan Gagin. Pasukan Ukraina melewati sepanjang jalan pedesaan, ladang dan perkebunan warga sipil. Secara berkala, beberapa unit angkatan bersenjata Ukraina yang tersebar mencoba mundur dari Artemos, ucap Gagin. Karena jalan dikendalikan, mereka mencoba mundur di sepanjang jalan pedesaan atau ladang melalui perkebunan hutan. Katanya dilansir FIFA Militer dari kantor berita Rusia, RIA Novosti. Pergerakan mundur pasukan Volodymyr Zelensky bukan tanpa masalah. Mencairnya salju jelang musim semi membuat jalan yang dilewati menjadi sangat berlumpur. Akibatnya, kendaraan militer Ukraina bergerak lambat dan menjadi sasaran tembak pasukan Rusia. Menurut Gagin, dampak dari serangan militer Rusia adalah banyak kendaraan musuh yang hancur. Pada saat yang sama, karena pencarian musim semi, peralatan tidak dapat melewati lumpur dan militer Ukraina harus mundur dengan berjalan kaki, ujar Gagin. Mereka menderita kerugian serius dan peralatan menjadi sasaran empuk, katanya melanjutkan. Pada saat yang sama, musuh mengalami kerugian besar dalam hal tenaga dan peralatan. Lebih lanjut, Gagin mengatakan bahwa saat ini militer Rusia menempati sekitar setengah wilayah Artyomowsk, di mana pertempuran masif sedang terjadi di zona industri kota tersebut, seperti halnya di Mariupol dan Soledar. Tentara Ukraina yang bertahan di Artyomowsk bersembunyi dan berlindung di pabrik-pabrik. Taktik menjadikan pabrik sebagai bentang kembali digunakan anak buah Jenderal Valery Zaluhny karena kawasan industri, apalagi yang dibentengi dan disiapkan sebagai benteng merupakan objek yang sangat serius, sangat sulit untuk diserbu, ucap Gagin melanjutkan. Akan tetapi pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia memiliki pengalaman saat menyerbu kawasan industri yang didapat di Mariupol dan Soledar. Saya yakin semuanya akan baik-baik saja pada akhirnya. Kota ini akan direbut oleh pasukan yang berada di sana. Oleh pasukan yang telah merebut Soledar, telah menyerbu Artemos selama lebih dari seminggu, kata Gagin.